Di suatu kota besar, di bawah kolong suatu jembatan ukuran sedang, pemandangan biasa dari suatu pemukiman kaum gelandangan lewat senja. Terdapat dua tungku berapi, di atasnya kaleng mentega dengan isi berasap. Ada si pincang sambil jongkok di tungku yang satu, dan yang satu lagi ditunggui oleh nenek. Kemudian ada Ina dalam kain terlilit tidak rapih, asik dandan dengan sebuah cermin retak di tangannya. Sekali-kali kedengaran suara gemuruh yang akan menandakan datangnya hujan. Sialan, mau hujan, percuma dandanan. Memangnya mau kemana mendung-mendung begini? Biasalah, mau dinas. Sekedar pengisi perut saja, ini juga biar masak. Banyak-banyak terima kasih, Bang. Aku sudah bosan dengan labu siammu. Sudah setengah busuk, campur bawang prei setengah busuk, campur ubi dan jagung apek. Bah, aku bosan. Tidak, malam ini aku benar-benar ingin makan yang enak. Sepiring nasi putih panas, sepotong daging rendang dengan bumbunya yang kental, sebutir telur balado, segelas penuh teh manis panas, dan sebagai penutup, sebuah pisang raja yang kuning keemasan. Nasi putih sepiring, Sepotong daging rendang, bumbunya kental, telur balado, teh manis panas segelas penuh, dan sebagai penutup sebuah pisang raja. warnanya kuning kemas-masan. Ya, semuanya itu akan aku nikmati malam ini. Cara apapun akan aku jalani asal aku dapat memakannya malam ini. Ya, malam ini juga. Selamat bertugas, entah basah, entah kering, semoga kau mendapatkan apa yang kau cari. Kalau rezekiku baik malam ini, aku akan pulang bawa oleh-oleh. Nasi putih panas, Rendang, telur, apalagi katanya tadi? teh manis panas, pisang raja. Warnanya kuning emas. Bah, aku heran, nenek kok masih hafal semuanya itu? Hafal apa? Yang dia katakan tadi, rendang, telur, pisang raja segala. Loh, kenapa mesti aku lupa? Kini kau dengarkan baik-baik. Putung rokokmu yang kuhisap tadi siang itu bisa aku lupa. Tapi bagaimana aku bisa melupakan nasi panas, daging rendang, telur, pisang raja? Tidak bisa, nak. Sama seperti tidak bisanya aku melupakan ranjang kanak-kanakku dulu. Melupakan bubur merah putih yang sangat kusukai bila ibuku. Tidurlah, Nek. Kau mengantuk. Ah, tidak. Aku seolah kembali merasakan kantukku yang dulu. Ketika ibuku melenakan aku tidur itu. Kenangan inilah yang sebenarnya membuat kita sengsara berlarut-larut. Yang senantiasa membuat kita menemukan diri kita dalam bentuk reruntuhan. Kenangan inilah yang jadi beton kecongkakan diri kita, yang salah diberi nama oleh masyarakat dan oleh diri kita sendiri. Sebagai harga diri, kini ku bertanya kepadamu, nak. Di manakah lagi harga diri di bawah kolong jembatan ini? Semua persoalan ini gak bakalan ada, Nek. Bila kita bekerja dan punya cukup kesibukan. Kalau tak salah, kau tak ada henti-hentinya cari kerja. Iya, tapi tak pernah dapat. Alasannya? Masyarakat punya prasangka-prasangka tertentu terhadap jenis manusia seperti kita ini. Masyarakat telah mempunyai keyakinan yang berakar dalam bahwa manusia-manusia gelandangan seperti kita ini sudah tak mungkin bisa bekerja lagi dalam arti yang sebenarnya. Menurut mereka, kita cuma bisa apa saja lagi. Tidak banyak, kecuali barangkali sekedar mempertahankan hidup, sekedar tidak mati saja dengan batok kotor kita yang kita tengadahkan pada siapa saja, ke arah mana saja. Mereka anggap kita ini sebagai suatu kasta tersendiri, kasta paling hina, paling rendah. Sekiranya lah mereka tahu apa-apa tentang kemahiran. Jangan kecualikan aku, Nek. Nenek dan aku sama-sama termasuk mereka yang setiap saat siap mempertaruhkan apa saja, asal dapat meninggalkan kedudukan sebagai manusia gelandangan ini. Tampaknya mereka sama sekali tak memberikan kesempatan itu. Tampang kita saja sudah cukup membuat mereka curiga. Habis, tampang bagaimana lagi yang dapat kita perlihatkan kepada mereka? Selain tampang kita yang ini juga, bahwa tampang kita tampaknya kurang menguntungkan, kurang segar, kurang berdarah. Salah kita kah ini, Nek? Bahwa dari tubuh dan pakaian kita menyusup uap yang pesing, uap dari air kali yang butek di kolong jembatan ini. Salah kita kah ini, Nek?
Hukum masyarakat tetap begitu. Kalau kamu melamar kerja, tampillah dengan tampangmu yang paling menguntungkan. Kalau misalnya aku memiliki setelan gabardine dengan sepatu dari kulit macan tutul, dengan dasi sutra, dan rambutku dibelur dengan minyak luar negeri, nenekku yang terhormat, apakah di kolong jembatan ini masih tempatku? Apakah masih manusia gelandangan namanya aku? Ya, di mana mesti memulai, di mana mesti berakhir bagi orang-orang seperti kita ini, Nak. Dunia gelandangan adalah suatu lingkaran setan, Nek, yang tiap hari tampaknya kian neker, kian angker juga. Satu-satunya lagi yang masih bisa menolong kita hanya kebetulan dan nasib baik saja. Menanti-nantikan datangnya kebetulan bernasib baik itulah yang kita lakukan di bawah kolong jembatan ini. Paling ujung-ujungnya bakalan berakhir dengan terapung di Sungai Butek ini. Kemudian mayat kita yang telah busuk dibawa kuli-kuli kota Praja ke RSUP, lalu ditempeli dengan tulisan tercetak tak dikenal. Kita dikubur tanpa upacara, cukup oleh kuli-kuli RSUP. Atau paling-paling mayat kita disediakan sebagai bahan pelajaran bagi mahasiswa-mahasiswa kedokteran. Itu masih mending. Bahkan dengan mayat kita masih bisa menjadi pahlawan tak dikenal bagi kemanusiaan lewat ilmu urai kedokteran dari mahasiswa-mahasiswa itu. Apa jadinya dengan kemanusiaan nantinya tanpa kita, Nak? Loh, Ina, tumben cepat pulang. Nah, ini oleh-oleh yang tadi ku bilang. Ya Allah, nasi rames dengan daging rendang dan juga telur. Dan ini pisang raja sesisi. Ada-ada saja si Ina ini. Kenapa wajahmu murung begitu, Ina? Seperti tidak biasanya. Ada yang ingin ku sampaikan kepada kalian berdua. Aku telah mengambil sebuah keputusan. Keputusan apa? Aku akan segera pergi meninggalkan tempat ini. Hah? Iya, aku telah terima lamaran dari seseorang. Aku yakin abang pasti mengenalnya. Hah? Dari siapa? Dari Bang Beca. Apa? Bang Becak itu? Iya bang, aku tahu abang sudah lama tidak menikahi Bang Beca itu. Tapi bang, sekiranya aku menyerahkan diriku dan nasibku seterusnya padamu, apakah yang dapat kau berikan padaku di luar kolong jembatan ini? Kata siapa aku bakalan begini dan bakalan di sini terus? Abang, selama ini telah banyak bercerita padaku tentang masa depan, tentang cita-cita dan bahagia. Tapi aku sedikit pun tak ada melihat bahwa abang sungguh-sungguh ingin menebus kata-kata itu dengan perbuatan. Semua kata-kata itu hanya tinggal cuma kata-kata saja. Dan walaupun aku menerima lamaran Bang Beca itu, maka itu berarti belum tentu juga aku mencintainya. Tapi itu semua rela aku terima bang, demi dapatnya aku memiliki sebuah kartu penduduk. Kartu penduduk yang bagiku berarti berakhirnya segala yang tak pasti, berakhirnya rasa takut dan dikejar-kejar oleh polisi. Mulai sekarang aku mengharapkan tidurku bisa nyenyak, tak lagi sebentar-bentar terkejut bangun basah kuyup oleh keringat dingin. Barang-barangku kutinggalkan semuanya di sini. Pakai bila berguna bagi kalian, buang bila tidak. Selamat tinggal bang. Maafkan bila ada kata-kata dan perbuatanku selama ini yang salah bang. Jika memang itu putusanmu, aku pun demikian terhadapmu, Ina. Maafkan aku bila belum bisa membahagiakanmu di sini. Dan untukmu Nek, semoga kita tidak pernah bertemu lagi. Begitu bencinya kau terhadapku, Ina. Ada apa dengan malam ini? Tak kusangka kau secepat ini meninggalkan kolong jembatan. Aku berharap suatu hari dapat melihat kau lewat, naik becak suamimu. Dan anak-anakmu sehat dan montok-montok juga. Selamat jalan, Nak. Aku pun juga tidak menyangka Nek, mungkin inilah awal dari segalanya. Kalian segera juga lekaslah pergi dari tempat ini. Selamat tinggal. Aku harap kalian dapat memahami dan memaafkanku. Selamat tinggal RT 0 RW 0 ku. Gimana? Masih ingat kau kata-kata Ina tadi untuk kau?
Nah, aku kira sudah tiba saatnya bagimu. Terlebih pada usiamu yang begini untuk mencamkannya baik-baik. Jangan bingungkan dirimu lebih lama lagi dalam kerangka kata-katamu yang mengawang itu. Mulai sekarang, rebut dan rengguklah kesempatan segera ia nongol di hadapanmu. Berbuatlah, bertindaklah, bukankah begitu kata Ina tadi? Jadi, besok pagi, subuh, pergilah kau ke stasiun kereta api. Ya, aku telah bertekad ingin memulai segala-galanya dengan benar-benar, Nek. Besok pagi aku akan pergi meninggalkan tempat ini. Besok, aku akan benar-benar akan kerja. Kembali merasakan keutuhan dan kedaulatan tubuhku di dalam teriknya matahari. Dengan kesadaran bahwa butir-butir keringatku yang mengucur itu adalah taruhanku untuk sesuap nasi yang halal, Nek. Tapi, bagaimana dengan Nenek? Apakah Nenek akan di sini terus? Aku? Mau kemana aku? Ikutlah denganku, Nek. Ikut? Aku sudah terlalu tua untuk ikut dengan siapapun. Lagi pula kalau kita semuanya pergi, bagaimana dengan kolong jembatan ini? Dengan RT 0 RW 0 ini, seperti kata Ina tadi. Justru oleh karena halal itulah, Nek. Nenek pun boleh saja meninggalkannya. Kau tak tahu apa arti kolong jembatan ini dalam hidupku. Sebagian dari hidupku kuhabiskan di sini. Jembatan ini bukan milik siapa-siapa, Nek. Apa jadinya Nenek di sini terus? Mau sampai mati, Nek? Dia memang bukan milik siapa saja, tapi dia milik siapa saja yang datang kemari. Ia milik manusia-manusia yang terpojok dalam hidupnya. Sudahlah, Nak, kau tidak perlu mempedulikan aku. Apabila kita mujur sedikit, maka pada saat terakhir, mayat dan tulang-tulang kita masih dapat berjasa bagi ilmu urai kedokteran. Menjadi pahlawan tak dikenal bagi kemanusiaan. Dan hal itulah yang sangat ingin aku inginkan. Tinggal di sini, mati di sini, dan menjadi pahlawan bagi kemanusiaan. Sudahlah, Nak, aku mengantuk. Selamat malam. Selamat malam.